Indonesia, di mana pemerintah Indonesia menghadapi sejumlah tantangan ekonomi yang kompleks, termasuk salah satunya itu pengurangan subsidi energi, peningkatan kesejahteraan buruh, terus ada juga penciptaan lapangan kerja dan pembangunan sektor pertanian serta pengelolaan utang luar negeri. Nah, ada juga pengurangan subsidi energi. Ada dampak dan solusinya, di mana yang pertama ada beban fiskal. Pengurangan subsidi energi dapat memberikan ruang fiskal bagi pemerintah untuk belanja lain yang lebih produktif. Terus ada juga efisiensi penggunaan energi, di mana masyarakat akan lebih bijak menggunakan energi seiring dengan kenaikan harga. Terus ada juga pertumbuhan energi terbarukan, di mana insentif untuk energi terbarukan dapat ditingkatkan dengan penghematan subsidi. Terus ada juga pengurangan subsidi, di mana energi merupakan salah satu langkah penting pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal. Terus meskipun berdampak pada daya beli masyarakat, hal ini dapat diatasi melalui program kompensasi dan insentif yang tepat. Nah, selanjutnya ada kesejahteraan buruh, di mana menjaga daya beli dan produktivitas, meningkatkan upah minimum. Juga pemerintah perlu menjaga daya beli buruh dengan menyesuaikan upah. Terus ada juga jaminan sosial dan kesehatan, di mana kita memberikan akses yang lebih luas terhadap jaminan sosial dan kesejahteraan bagi buruh untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas mereka. Terus ada juga pelatihan dan pengembangan, di mana keterampilan investasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi buruh. Terus mendorong untuk mereka terus berinovasi dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada juga pertumbuhan kesempatan kerja, di mana mendorong investasi dan wirausaha investasi strategi. Pemerintah perlu menarik investasi dalam sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja, seperti infrastruktur, manufaktur, dan teknologi. Terus ada juga kemudian berusaha memangkas birokrasi, menyederhanakan perizinan, dan memberikan insentif dapat mendorong pertumbuhan wirausaha dan bisnis-bisnis baru. Terus ada juga peningkatan keterampilan investasi dalam pendidikan vokasi dan pelatihan kerja dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri. Selanjutnya ada pengurangan utang luar negeri, menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Restrukturisasi utang, renegosiasi dan restrukturisasi pinjaman luar negeri untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran dan menurunkan beban bunga. Terus ada juga peningkatan ekspor, mendorong peningkatan ekspor produk-produk unggulan untuk mendapatkan devisa yang dapat digunakan untuk melunasi utang luar negeri. Terus ada juga penghematan belanja. Pemerintah mengoptimalkan pengeluaran pemerintah dan memprioritaskan belanja yang produktif untuk mendukung pembayaran utang luar negeri. Selanjutnya ada strategi pemerintah dalam mengatasi tantangan ekonomi, di mana reformasi subsidi, pengurangan subsidi energi yang bertahap, dan penargetan subsidi tepat sasaran. Jadi inovasi infrastruktur pembangunan, infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan produktivitas, peningkatan daya saing, mendorong inovasi. Terus ada juga peningkatan keterampilan dan pemberdayaan UMKM. Selanjutnya, pemerintah Indonesia menerapkan strategi komprehensif untuk mengatasi tantangan ekonomi, termasuk reformasi subsidi energi secara bertahap, investasi infrastruktur yang strategis, serta upaya peningkatan daya saing ekonomi melalui inovasi, pengembangan, serta keterampilan dan pemberdayaan UMKM. Terus ada juga fokus pada efektivitas dan keberlanjutan adalah kunci keberhasilan strategi tersebut. Selanjutnya, peran sektor swasta dalam mendukung perekonomian. Yang pertama ada investasi, di mana sektor swasta dapat berkontribusi dengan berinvestasi dalam berbagai sektor seperti infrastruktur, industri manufaktur, dan teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Terus ada juga tanggung jawab sosial, di mana perusahaan swasta dapat
berpartisipasi dalam program tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung pembangunan masyarakat seperti pelatihan keterampilan, terus pengembangan UMKM, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Selanjutnya ada inovasi, di mana perusahaan-perusahaan swasta dapat memperkenalkan produk dan layanan inovatif yang meningkatkan produktivitas daya saing serta mendorong adopsi teknologi di berbagai bidang. Ada juga pembangunan sektor pertanian di mana meningkatkan produktivitas dan peningkatan pendapatan petani. Juga untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, untuk pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan yang mendukung sektor pertanian, terus pembangunan teknologi pertanian, serta modern serta kemudahan akses pembiayaan akan menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing dan pendapatan petani. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan mengenai tantangan ekonomi yang dihadapi, pemerintah Indonesia dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa area kunci yang membutuhkan perhatian khusus.